Oke teman-teman, kembali kita bersua via suara dalam podcast Coba Motivasi di sesi memori untuk nanti. Rekaman ini menjadi rekaman pertama kali saya di bulan November dan juga menjadi podcast pertama kali yang saya upload di bulan November. Meski pada awalnya saya sendiri tidak terlalu yakin untuk bisa melakukan rekaman, tapi karena beberapa hal dan beberapa alasan yang menguatkan saya, sehingga saya yakin dan percaya untuk bisa melakukan podcast dengan tema ini. Tujuan awal sebenarnya dari hadirnya podcast ini adalah sebagai memori yang bisa saya putar dan bisa saya simak kembali di suatu saat nanti. Sehingga sesi ini saya namai dengan memori untuk nanti. Sesuai dengan topik untuk podcast kali ini, maka berarti kita akan berbicara dan bercerita tentang pilihan. Dosen saya pernah berkata, "Life is a matter of the choices." Hidup adalah tentang pilihan. Kita di masa ini adalah bentuk dari pilihan kita di masa lalu. Dan itu ada benarnya kan? Menghadapi pilihan merupakan sebuah keniscayaan. Artinya bahwa setiap manusia pasti dan akan dihadapkan dengan sebuah pilihan. Meski pada masing-masing manusia dan pada masing-masing momen, pilihan itu akan berbeda-beda. Namun yang menjadi masalahnya adalah pilihan itu tidak datang dengan begitu saja. Di balik pilihan itu, ada resiko yang harus kita terima sebagai bentuk konsekuensi atas keputusan kita dari pilihan itu. Ada pilihan yang pada akhirnya menjadikan sebuah kebahagiaan dan kegembiraan, dan begitupun sebaliknya. Ada pilihan yang pada akhirnya menghadirkan duka dan menjadikan kekecewaan serta penyesalan. Ada pilihan yang konsekuensinya dapat kita ketahui beberapa hari atau bahkan mungkin beberapa saat saja. Namun sayang, ada juga pilihan yang kita dapat rasakan dan kita ketahui konsekuensinya setelah beberapa tahun kemudian. Dan inilah pilihan yang memiliki impact terhadap masa depan kita. Sehingga tak jarang ada yang berkata, pilihan Anda saat ini menentukan siapa Anda di masa depan. Dan di situasi seperti inilah, kata memutuskan menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Kita dituntut untuk bisa lebih banyak berpikir, dan kita dituntut untuk bisa lebih banyak menganalisa terhadap setiap resiko-resiko yang ditawarkan oleh masing-masing pilihan itu. Ketika kita berbicara tentang pilihan yang seperti ini, tentu ini jauh lebih dari sekadar ketika kita memilih warna pakaian yang akan kita kenakan, atau mungkin memilih antara ayam goreng dan ayam bakar sebagai sebuah santapan. Pilihan yang memiliki impact terhadap masa depan akan menimbulkan sejuta pertanyaan dan kekhawatiran. Akankah pilihan kita yang kita putuskan akan mampu mengantarkan kita pada gerbang kebahagiaan, atau mungkin justru sebaliknya? Dan itulah mungkin yang hingga saat ini masih saya rasakan. Dalam podcast ini saya tidak terlalu menspesifikkan tentang pilihan apa yang saya maksud. Namun mungkin teman-teman juga berada pada situasi dan posisi yang sama. Mungkin teman-teman juga sempat memiliki keraguan, timbul kekhawatiran, akankah pilihan kita di masa lalu sudah tepat? Dan akankah ini menjadi kabar baik untuk masa depan kita nantinya? Atau mungkin kita telah melakukan kekeliruan dalam menetapkan dan memutuskan sebuah pilihan di masa lalu? Untuk diri saya sendiri, terkadang beberapa orang di masa lalu hadir tanpa sengaja di sela-sela aktivitas keseharian. Dan tak jarang dari mereka adalah orang-orang yang dulu dihadapkan dengan dua pilihan yang sama seperti saya, tetapi kita memilih hal yang berbeda. Mereka memilih hal yang tidak saya pilih, dan saya pun memilih hal yang tidak mereka pilih. Namun anehnya adalah, semakin saya bertemu dengan orang-orang ini, maka semakin saya melihat dan merasa bahwa pilihan di masa lalu yang mereka putuskan itu begitu indah dan begitu tepat. Dan tak jarang pula saya merasakan keraguan tentang apakah benar saya memilih hal ini di masa lalu. Dan yang lebih parahnya adalah kehadiran mereka di sela-sela aktivitas keseharian itu terkadang memberikan pesan terhadap saya bahwa kenapa dulu saya memilih hal ini. Padahal saya lebih bisa dan lebih pantas ketika saya memilih hal yang dulu tidak saya pilih, yang mungkin saat ini
telah mereka pilih. Namun ketika saya berpikir lebih jauh lagi, mungkin jikalau memang di antara kita, di antara manusia melakukan kekeliruan dalam menetapkan dan memutuskan sebuah pilihan, itu adalah hal yang manusiawi. Dan berlarut-larut dalam penyesalan dan kekhawatiran bukanlah hal yang tepat untuk kita menghadapi situasi seperti ini. Mungkin saat ini kita perlu untuk membenah dan memperbaiki diri, agar kita tidak terlalu jauh melangkah dalam kekeliruan ini. Dan pada akhirnya saya selalu percaya bahwa sebaik apapun manusia menyusun rencana, ketentuannya adalah kepada Sang Maha Kuasa. Bisa jadi apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi bukan hal yang tidak mungkin dan bukan hal yang mustahil, jika nantinya Tuhan akan menjadikannya lebih indah dari apa yang kita rencanakan sebelumnya. Dan dari sini saya pun belajar bahwa ada satu hal yang perlu kita ingat dan jangan sampai kita abaikan, bahwa kita harus memiliki tujuan, karena dengan tujuan inilah yang nantinya akan menjadi landasan dan akan menjadi dasar untuk kita menetapkan sesuatu ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan. Semoga kita termasuk orang-orang yang tepat dalam menentukan pilihan. Dan sekalipun jika kita keliru, semoga saja kita bisa dengan cepat untuk memperbaiki dan membenah diri. Dan mari kita lihat hasil dan buah dari pilihan kita di masa lalu atau bahkan saat ini untuk 3, 5, dan 10 tahun ke depan.